Serangan rakyat Indonesia terhadap ijazah Jokowi benar-benar sudah tidak terbendung lagi. Semua hal yang sudah ditunjukkan kebenarannya selama ini saat dia berkuasa 2 periode dapat dibendung. Namun saat ini kekuatan itu sudah hilang. Mereka sudah mulai masuk menuju perusakan gerbang pertahanan terakhirnya. Suara dari guru besar yang sudah menyuarakan kebenaran yang sebelumnya tidak digubris, kini mulai menembus jantung pertahanan lawan. Kekuatan air yang masih ada, tapi sangat lemah. Itu pun pada akhirnya akan sirna juga. Para pendukung yang masih menikmati kue jabatan berusaha memberikan pembelaan, tapi jadi bahan tertawaan. Para pendukung sudah mulai hitung-hitung untung rugi dengan posisi Jokowi saat ini. Banyak dari mereka yang lebih suka hengkang melarikan diri dari Jokowi agar selamat di kemudian hari. Uji forensik dapat membuktikan ijazah palsu. Dari kesaksian Rocky Gerung sebagai saksi ahli memberikan pendapat untuk membuktikan ijazah itu asli atau palsu dapat dilakukan melalui pengujian forensik terhadap fisik keras atau kertas ijazah tersebut. Karena dari hasil uji forensik dapat diketahui jenis kertas, umur kertas, tahun pengeluaran kertas, dan materi yang terkandung dalam kertas ijazah. Karena Jokowi adalah kepala negara, maka menunjukkan fisik ijazah itu jadi perlu. Rakyat menuntut kejujuran dari seorang presiden. Presiden dipilih oleh rakyat untuk mewakilinya dalam mengelola negara. Ada keseganan menunjukkan ijazah asli, sama saja melakukan penundaan. Setiap penundaan proses politik di dalamnya ada perencanaan kejahatan. Maka seluruh mata publik akan terarah pada lembar kertas itu. Karena dia kepala negara, orang tuntut kejujuran. Kalau bukan kepala negara silahkan berbohong, oke, itu urusannya moral di akhirat. Tapi keadaan kita ingin agar semua pemimpin itu punya track record. Tadi saya lewat SDN 26 di situ. Yeah. Tulisannya begini nih. Membaca hari ini, memimpin hari esok tuh. Di SD 26 tadi di dekat sini begitu tulisannya. Di bawahnya aktifkan narasi itu. Jadi bahkan dari tingkat SD, kalau anak SD bilang kami disuruh membaca supaya besok bisa berpikir, tanda saya pernah membaca ada ijazah itu. Apalagi presiden. Jadi pergi pada kepala sekolah SD di situ untuk tahu bahwa filosofi membaca berakibat pada ijazah secara administratif. Itu berlaku bagi anak SD, apalagi bagi Pak Jokowi yang pernah mengklaim duduk di perguruan tinggi dan sekarang adalah pejabat tinggi negara, sehingga semua mata tertuju pada beliau sebagai causa celebre. Orang bisa berbohong, tetapi presiden nggak boleh berbohong. Dasarnya itu tuh. Jadi kalau Pak Jokowi segan, itu ada sesuatu kan. Yeah. Jadi semacam saya tunda-tunda deh atau kayak tunda pemilu tuh. Artinya belum bisa dibuktikan. Setiap penundaan di dalamnya ada perencanaan kejahatan. Alumni UGM hadiri pengukuhan guru besar UGM. Alumni UGM menghadiri pengukuhan guru besar UGM untuk Anggito Abimanyu. Pada acara tersebut terlihat kehadiran dari tokoh-tokoh bangsa yang berasal dari alumni yang sama, antara lain Anies Baswedan, Bambang Sudibyo, Khairul Tanjung, Agus Martowardoyo, Mahfud MD, dan lain-lain. Ada yang aneh, Jokowi, mantan presiden ke-7, yang katanya alumni UGM, tidak tampak hadir. Apakah dia lagi sakit atau ada kegiatan lain sehingga tidak bisa hadir? Tentunya kalau alumni pasti mendapat undangan, apalagi mantan presiden.
Momen ini sebenarnya yang harus dihadiri oleh Jokowi untuk menunjukkan bahwa dia memang alumni UGM. Ya wis mbuh lah, jangan tanya saya, tanya saja pada rektor UGM. Foto sesi berikutnya, sesi ketiga. Kami undang Bapak Bambang Sudibyo, Bapak Hairul Tanjung, Bapak Mahfud MD, Bapak Suharso Monoarfa, Bapak Agus Dewi Martowardoyo, Bapak Alwi Shihab, Bapak Anies Rashid Baswedan, Bapak Mardiasmo, dan Bapak Ganjar Pranowo. Itu di bawah aja, soalnya itu di bawah sama Pak Nikonya. Baik, terima kasih bagi yang sudah berfoto bersama. Kami persilahkan untuk meninggalkan ruang Balai Senat. Sekali lagi kami informasikan kepada Bapak Ibu yang sudah berfoto bersama dengan Profesor Anggito Abimanyu beserta dengan Ibu, disilahkan untuk meninggalkan Balai Senat Universitas Gadjah Mada. Untuk berikutnya, foto sesi keempat, kami mengundang Bapak Suhasil Nazara, Bapak Faisal Riza, Bapak Fajar Riza Ulhaq, Ibu Stella Kristi, Bapak Fahri Hamzah, Bapak Anis Mata, Bapak M. Kodari, dan Bapak Yofi Widianto. Temu kangen alumni UGM di Balai Senat. Setelah menghadiri pengukuhan Anggito Abimanyu sebagai guru besar UGM, para alumni berkumpul di Balai Senat UGM untuk bersilaturahmi. Mereka mengenal dengan akrab satu dengan lainnya. Mereka mengenal secara pribadi seperti layaknya orang yang pernah belajar bareng dalam satu kelas, satu fakultas, atau satu universitas. Tidak ada settingan, tidak ada yang ngaku-ngaku teman sekelas, tidak ada yang menunjukkan fotokopi ijazah, tidak ada yang ngaku pembimbing saya A, B, C, atau D. Mereka bernostalgia dan bersalaman, berpelukan sebagai teman yang sudah lama tidak bertemu. Ingat masa-masa sulit ketika masih kuliah. Ada istilah motongji yang tentunya mereka ingat. Katakan saja, makan 5, hitung 1, atau darmaji, dahar 5, hitung 1, sami mawon. Temuan dari ahli digital forensik Dr. Rismond H. Siholan dengan sangat gamblang telah menemukan kejanggalan dari sisi digital forensik. Dia sangat yakin bahwa ijazah Jokowi palsu. Selanjutnya, mohon kepada Presiden Prabowo meminta ke UGM untuk melakukan tes karbon terhadap ijazah Jokowi ke luar negeri. Setiap sampel biayanya 1.000 US dollar.
Tes sampel dilakukan di 5 negara, seperti Singapura, Inggris, Amerika, Kanada, dan Belanda, atau negara lain yang mempunyai alatnya. Untuk melakukan uji radiokarbon C14, C14 terhadap untuk mengetahui menganalisa analisa dating, analisis ya, penanggalan, analisis waktu terhadap material organik yang pernah hidup, mulai dari kertas kan dari pohon, ya kan, dari pohon maka dia organik, bisa diuji bahkan sampai 60.000 tahun. Jadi kalau kita lihat ini kan dari kertas, dari pohon ini, nah ini kan bisa ini diuji analisis ini ya, organiknya, penanggalannya ini. Apalagi nanti uji yang lain ya, cuma dari font saja, teknologi, evolusi teknologi piranti lunak dan perangkat keras saja ini sudah babak belur UGM, apalagi uji sampel apa ini ya, radiokarbon C14, udah babak belur. Makanya saya bilang UGM sekarang udahlah, jujur aja daripada diperpanjang malah tambah babak belur. Untuk apa sih ya, apa yang kalian pertaruhkan? Jabatan, dirjen, segala macam, komisaris, itu juga akan hilang pada waktunya ya. Harta jabatan juga nggak dibawa kemana-mana kok ya. Terus ada juga masalah apa juga ya, saya panjang lebar lah ini cerita kali ini ya. Joko Widodo mengatakan di apa itu televisi atau di mana itu